Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frans Sopandi, anggota pembina. Sebentar. Ya. Silakan. Saya sebagai anggota pembina yang diketuai oleh Abah Udin. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pengurus di IKOPIN University ini. Mungkin pada hari ini adalah momen yang sangat strategis bagi kita semua dalam rangka Rakernas 2 ini. Apapun yang menjadi sebuah kejadian atas dasar kegiatan-kegiatan di alumni ini, kita ini memang harus lebih baik dari IKA yang sebelumnya. IKA ke depan adalah IKA yang menjadi sebuah harapan dari IKOPIN University. Kalau misalkan sekarang IKOPIN University masih sama saja, tidak ada bedanya seperti IKA yang sebelumnya, itu bukan yang kami harapkan. Kami mungkin di sini adalah merupakan alumni senior angkatan 83. Jadi intinya, kalau memperhatikan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, apa yang disampaikan oleh Kang Dandan dan Kang Udin Hidayat, kita perlu betul-betul membenahi apa yang sudah terjadi. Yang kita harapkan pada momen ini adalah kita bisa mengevaluasi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dandan. IKOPIN yang sudah terbentuk 2 tahun yang lalu, apa itu sudah memberikan sebuah kontribusi terhadap lembaga IKOPIN yang kita cintai? Karena walaupun bagaimana IKOPIN sendiri itu sangat mengharapkan bahwa yang namanya inohong dari alumni turun, bisa membantu, bisa memajukan kondisi lembaga IKOPIN sebagai perguruan tinggi yang kita cintai. Tadi yang disampaikan oleh Abah Udin, kita sangat prihatin ketika pada saat ini yang namanya Institut Manajemen Koperasi Indonesia, yang di dalamnya itu ada koperasi, tidak lebih baik sebetulnya yang namanya koperasi yang di IKOPIN ini. Karena apa? Ini adalah merupakan kawah candra dibuka. Yang namanya KKB IKOPIN ini adalah merupakan yang harusnya alumni IKOPIN ini memberikan support, memberikan sebuah pendidikan terhadap perkoperasian. Kalau misalkan di dalamnya kita sebagai alumni IKOPIN tidak memberdayakan, memajukan koperasinya sendiri, apa yang terjadi di luar sana? Kalau misalkan sekarang kita ingin hebat, maka perbaiki KKB IKOPIN sebagai legend daripada koperasi. Jangan diacukan begitu saja, jangan dibiarkan begitu saja, karena walaupun bagaimana yang namanya KKB IKOPIN itu adalah tumpuan harapan supaya lebih maju dibandingkan koperasi-koperasi di luar. Kita melihat sekarang yang namanya di dinas-dinas koperasi di pemerintahan daerah,
Sudah tidak ada lagi orang-orang yang ahli di bidangnya sesuai dengan harapan kita adalah koperasi lebih maju di setiap kabupaten. Dan sebaiknya alumni IKOPIN itu bisa menempati kos-kos tersebut. Alumni IKOPIN itu bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan menjadikan koperasi di daerah itu lebih maju. Harapan kami tadi sempat berbincang-bincang dengan sesama alumni angkatan 86 yang dari Semarang. Keberadaan IKOPIN zaman Orde Baru, kalau memang itu tahu lebih baik, kenapa tidak pada saat ini? Kita hidup, kita maju, kita sering banyak disupport, banyak dibantu oleh pemerintah. Dan pada saat ini, kalau kita juga tidak bisa menyatukan diri dengan pemerintah yang sekarang menjadi rezim, maka itu akan menjadi kita termarginalkan. Artinya, dengan melalui Bapak Rektor IKOPIN, karena beliau adalah orang yang sangat sohor, orang yang sangat hebat di bidang perbankan. Kalau misalkan ini bisa juga bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia, kemudian IKOPIN menjadikan sebuah kawasan Radimuka koperasinya maju di mana-mana seluruh Indonesia. Ini adalah sebuah keberhasilan dengan kepemimpinan Bapak Burhanuddin. Alhamdulillah. Kalau misalkan sekarang ada lembaga IKOPIN yang notabene itu ada koperasi, tapi kalau koperasinya malahan melempem, itu sangat miris, sangat ironis bagi kita semua. Kita sebagai IKOPIN University membuka mata, membuka hati. Kenapa tidak bahwa yang namanya IKOPIN ini adalah perlu infus, perlu injeksi secara support pada pemerintahan. Di antara alumni mungkin ada yang dekat dengan pemerintahan. Kalau toh misalkan sekarang di IKOPIN ada banyak beasiswa, itu akan menjadi sasaran bagi mereka-mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena salah satunya pada zaman sekarang, perguruan tinggi akan lebih hebat, akan lebih maju, dan akan banyak mahasiswanya ketika perguruan tinggi itu para alumninya bisa membantu bergandengan tangan untuk bisa mendapatkan beasiswa bagi generasi yang berikutnya. Ini adalah hal yang sangat penting. Maka momen ini jika kita bukan hanya berkumpul yang tanpa ada hasilnya, hanya dalam sebuah program bahwa kita akan melaksanakan Rakernas 2, tapi kalau ke depannya masih sama-sama saja seperti itu, tidak ada gunanya. Walaupun Rakernas 1 tadi katanya sudah dilaksanakan di hotel yang berbintang, sekarang dengan sebuah kesederhanaan kita laksanakan di sini. Tahun depan kita evaluasi hasilnya benar-benar adalah Rakernas 3 itu adalah Rakernas yang betul-betul yang kiranya menjadikan sebuah penopang kemajuan IKOPIN. Kita sadar sebagai alumni IKOPIN, bahkan banyak orang tua daripada alumni ini enggan untuk bisa menyekolahkan ke IKOPIN. Dikarenakan apa? Dikarenakan sesuatu yang tidak seperti ITB, seperti Unpad atau perguruan tinggi swasta. Nah, ini harus juga kita pikirkan bersama-sama. Saya menyampaikan bukan karena mengkritisi daripada kepengurusan IKOPIN. Tidak, ini itu semuanya, termasuk lembaga IKOPIN, ketua yayasan IKOPIN. Ketua yayasan bukan hanya untuk masalah urusan bisnis IKOPIN, tapi perguruan tingginya harus betul-betul bisa maju, bisa menjadi go internasional. Hal-hal yang sifatnya recehan, hal-hal yang kecil, kita tidak harus oleh yayasan, tapi perguruan tinggi inilah yang harus dimajukan oleh pihak yayasan. Yayasan adalah sebuah
Mungkin bisa dipersingkat. Bisa. Tapi apa yang menjadi sebuah aspirasi daripada alumni ini harus juga sampai kan? Ya. Kenapa? Keberadaan IKOPIN yang sangat kita cintai ini kalau kita tidak sampaikan, cukup daripada tidak disampaikan, malahan hal ini akan menjadi hal-hal yang sangat kurang baik. Nah, saya karena sudah bersama-sama dengan kita, saya ingin menyampaikan yang lebih baik. Kalau toh misalkan saya menyampaikan ini tidak baik diterimanya, ya udah saya ulang saja kan. Karena ini adalah sebuah kebaikan. Satu, yang namanya IKOPIN untuk ada sebuah program untuk bisa menghadirkan orang-orang yang sukses alumni IKOPIN. Itu adalah merupakan strategis. Kenapa itu bisa diambil momen-momen tersebut? Yang kedua, persoalan yang namanya sekarang di IKOPIN, ketidakaktifan dan ketidakberdayaan, maka dengan judulnya revitalisasi. Buat apa orang banyak-banyak dalam struktur, tapi kalau tidak memiliki rasa simpatik, rasa empati. Sebaiknya revitalisasi ini adalah diperbaiki susunan kepengurusannya. Dan yang ketiga, persoalan-persoalan yang ada di IKOPIN dengan membutuhkan partisipasi daripada IKOPIN, kita harus turun gunung, harus bersama-sama bergandengan tangan, baik memajukan lembaga IKOPIN-nya ataupun KKB IKOPIN sebagai kawasan dari muka, atau itu adalah merupakan labnya operasi. Harusnya itu yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sivitas akademika, kita tidak perlu ada sebuah ego dalam menerima aspirasi ini. Alumni adalah merupakan aset. Kami sangat berharap ada seminar yang bisa dihadiri oleh para alumni yang sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.